Ya, puji Tuhan. Kita sampai kepada firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca seturut dengan pembacaan Alkitab kita. Memang ini sudah lewat, saudaraku, yaitu dalam buku Kejadian pasal 39. Ini kita diterangkan mengenai Yusuf yang berhasil. Sekali lagi saya ingatkan saudara, supaya sepanjang tahun ini kita terus membaca Alkitab kita. Ikutilah schedule pembacaan Alkitab. Maka hal itu akan membawa berkat yang luar biasa dalam hidup saudara. Nah, Yusuf ini, saudaraku, kita tahu Yusuf itu anak Yakub, saudaraku. Ada 12 orang anak Yakub, saudaraku. Tapi Yusuf ini anak dari istrinya yang bernama Rahel. Rahel itu elok parasnya. Tidak heran Yusuf ini juga elok parasnya. Ada 2 orang anak dari Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kerjanya biasanya, saudaraku, yaitu gembala. Dia ikut dengan abang-abangnya yang 11 orang itu menggembalakan domba-domba, saudaraku. Itulah kerjanya. Tapi kemudian Tuhan mengangkat dia kepada kedudukan yang begitu tinggi. Dari manakah jalannya, saudaraku? Nah, juga bapaknya, saudaraku, tidak begitu mendidik dia, saudaraku. Yusuf menjadi anak kesayangan daripada bapaknya. Jadi bapaknya Yakub ini membeda-bedakan anaknya. Ada anak kesayangan. Anak kesayangan yang nomor 1 yaitu Yusuf. Sehingga Yusuf diberikan jubah yang sangat indah, maha indah gitu di dalam Alkitab, saudaraku. Hanya untuk menggembalakan domba, saudaraku. Itu sebabnya pada waktu Yusuf itu mereka jual ke tanah Mesir, mereka mengambil jubahnya itu lalu melumurinya dengan darah domba. Dan dia berkata, "Bapak, lihatlah apakah ini jubah anakmu itu apa tidak. Kami jumpai ini sudah berlumuran dengan darah. Boleh jadi anakmu itu sudah diterkam oleh singa atau beruang." Bapaknya menangis. Nah, saudara, tapi nyatanya Yusuf berhasil. Yusuf berhasil, saudaraku, karena Tuhan membuat dia berhasil. Sebenarnya pada waktu umurnya masih muda, 17 tahun, saudaraku, Tuhan telah menyatakan maksudnya kepada Yusuf. Yusuf beroleh mimpi, dan dia ceritakan mimpinya ini. Karena cerita mimpinya ini, saudaraku, saudara-saudara yang jadi cemburu kepadanya. 2 kali dia bermimpi, saudaraku. Dan itu menyebabkan dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, saudaraku. Nanti kita baca, saudaraku. Jadi kita lihat kehidupan Yusuf itu. Dimulai dari seorang gembala, saudaraku. Kemudian dia dijual ke tanah Mesir. Kemudian jadi budak di rumah Potifar. Kemudian dia masuk penjara 13 tahun lamanya, saudara. Tetapi keluar dari penjara dia sudah jadi penguasa Mesir yang menyelamatkan seluruh bangsa Mesir dari kelaparan. Juga menyelamatkan bangsa Israel yang pada waktu itu masih sangat kecil, yaitu hanyalah Yakub dan anak-anaknya saja, saudaraku. Yang kemudian berkembang biak menjadi besar di Mesir. Puji Tuhan, saudaraku. Saudara, inilah dia riwayat kehidupan Yusuf, saudaraku. Mari kita baca dalam Kejadian pasal 39. Ini panjang ceritanya, saudaraku. Baik, kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 23 bersama-sama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku,
selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang seisi rumah, tidak seorang pun. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah si isi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekat di aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak keras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu dia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan dalam penjara ke tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus, saudaraku, sebenarnya mimpi Yusuf ini adalah dari Tuhan. Tuhan memberitahu kepada Yusuf apa jadinya dan dalam kehidupan Yusuf. Hanya Yusuf ini kurang bijaksana. Dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, yang membuat saudara-saudaranya ini benci kepadanya dan mau membunuh dia. Karena pada suatu kali Yusuf pergi melihat saudara-saudaranya di Dotan, lalu saudara-saudaranya melihat, mari kita bunuh dia. Itu dia orang yang berpakaian jubah yang elok itu, yang punya mimpi demikian-demikian. Mari kita bunuh dia dan kita katakan kepada bapak kita diterkam singa, dan kita lihat apa yang terjadi kepada mimpinya itu. Tetapi Tuhan melindungi Yusuf, saudaraku. Mereka tidak jadi membunuh Yusuf. Visi daripada Tuhan sangat perlu, saudaraku. Sepanjang kita terus pada jalan Tuhan dan tidak kehilangan visi daripada Tuhan itu, maka visi itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kalau dahulu Tuhan memberikan visi melalui mimpi, saudaraku, sekarang kerap kali Tuhan memberikan visi melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang bicara kepada kita. Aku memanggil engkau anakku jadi hambaku. Aku mau memanggil engkau membangun gereja. Itu visi, saudara, itu visi. Visi yaitu melihat ke depan. Apa yang belum kelihatan dengan mata badan. Tetapi Tuhan menyatakannya kepada kita. Kita melihat hal-hal yang belum jadi. Itu visi. Saudara, visi. Tuhan menyatakannya kepada kita. Dan ini sangat perlu, saudara. Melalui visilah Tuhan bekerja. Tuhan memberkati umatnya melalui visi umatnya itu. Iman juga demikian. Iman yaitu dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat dengan mata badani, tetapi sudah kita lihat dengan mata rohani. Itu maksudnya, saudaraku. Dan firman Tuhan berkata, tanpa iman mustahil, tanpa visi juga mustahil. Saudara punya iman sidang ini tahun depan menjadi 4.000, sekarang 2.000 orang, saudaraku, maka itu akan jadi. Saudaraku, memang perlu banyak akan kita kerjakan untuk mencapai visi tersebut. Tetapi semua itu harus dimulai daripada visi. Tanpa visi 4.000 orang, kita tidak akan mencapai 4.000 pada tahun depan. Semua dimulai daripada visi, saudara, visi. Setelah itu firman Tuhan berkata, saudaraku, tanpa visi binasalah bangsa. Tanpa penglihatan binasalah bangsa. Demikian kita harus mempunyai visi buat hidup rohani kita. Untuk bertumbuh dalam Tuhan,
Misalnya saudara-saudara masing-masing, aku ini sudah anak Tuhan, biar aku punya visi membawa jiwa 1 orang per bulan. Itu visi. Visi 1 orang per bulan. Lalu hidup saudara mulai bergairah karena saudara mulai menuju kepada visi itu. Ada tujuan kita, saudaraku. Saudara misalnya 1 SKS berbelah jadi 2 SKS, saudaraku. Biarlah ini jadi visi kita. Masa kalau 1 tahun SKS tidak berbelah jadi 2, saudaraku. Saudara. Lalu pada tahun depan SKS kita akan sekitar 300 SKS. Dan ini tentunya bisa menampung lebih daripada 4.000 jiwa. Tapi semua itu dimulai daripada visi. Kalau ada visi demikian, SKS mempunyai tujuan. SKS menjadi bergairah. Pemimpinnya menjadi bergairah. Saudaraku. Anak-anak Tuhan di SKS itu juga tahu apa yang dia perbuat. Bahwasanya mereka semua harus bersaksi. Membawa jiwa-jiwa, saudaraku. Jadi dimulai dengan, saudaraku, visi, saudaraku. Haleluya, saudara. Itu harus hidup dalam hati kita. Tidak punya tujuan, saudaraku. Nah, visi. Demikian juga dengan berkat-berkat materi. Demikian juga dengan berkat kesehatan. Dimulai dari visi. Saudara sakit, lihatlah saudara sehat. Mengapa saudara lihat saudara sehat? Karena Tuhan berjanji oleh bilurnya kamu sudah sembuh. Lalu saudara mulai punya visi. Aku sehat, aku melayani Tuhan, aku bekerja ini, aku mempermuliakan Tuhan. Itu visi yang membuat hidup saudara berkembang. Walaupun pada saat itu penyakit masuk di dalam saudara. Penyakit itu akan kalah oleh visi. Karena kuasa Tuhan mengalir melalui visi kita, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi punya visi. Atau saudara punya visi sebagai penginjil yang akan bergerak dari kota ke kota, yang disertai Tuhan dengan kuasa dan tanda ajaib, tanda mujizat. Karena memang saudara pun merasakan panggilan saudara adalah penginjil. Hidupkan itu dalam visi saudara. Saudara ingat siang, ingat malam, saudaraku. Saudara. SKS yang berbelah, ingat pada waktu malam, waktu mau tidur, saudara lihat SKS itu. Saudara yang membangun gereja, lihat gereja itu berdiri, saudaraku. Oh, itu visi, saudaraku, visi. Waktu Tuhan mau memberikan tanah Kanaan kepada Abraham, apakah kata Tuhan? Pandanglah ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Lalu Abraham memandang ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Lalu Tuhan berkata, semua yang kau lihat itu kuberikan padamu. Apa yang kita lihat sekarang? Saudaraku, apa yang kita lihat? Lihat dengan mata rohani. Apa yang kita lihat? Saudaraku, apa yang kita lihat? Saudara tidak salah melihat keberkatan. Saudaraku. Karena firman Tuhan berkata, dia telah menjadi miskin sepanjang kemiskinannya, saya menjadi kaya. Kita menjadi kaya. Materi. Lihat. Tapi lihat itu dan genapkan semua firman Tuhan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh berkat daripada Tuhan. Genapkan. Yusuf, saudaraku, sampai kepada visi itu karena dia mematuhi firman Tuhan. Dia tidak mau jatuh dalam kehendak daging. Nanti kita baca, mudah-mudahan sempat, saudaraku. Dia difitnah seperti kita baca tadi. Masuk penjara, saudaraku. Sebenarnya hatinya bisa panas, saudaraku. Bisa mau membalas, saudaraku. Bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ini hambamu. Tuhan, diperlakukan demikian rupa, difitnah, dia yang begitu jahat, Tuhan, dia yang muka tebal, dia, Tuhan, dari hari ke hari aku digodanya, aku tidak mau, kemudian aku difitnahnya, masuk aku di penjara, Tuhan, uruskanlah perkaranya itu, Tuhan, engkau berurusan dengan dia, balaslah, Tuhan. Dia bisa berkata demikian, saudaraku. Tetapi dia tidak berbuat demikian, saudaraku. Dia tetap dalam roh Tuhan, saudaraku, sehingga di penjara pun mukanya tenang, mukanya damai, mukanya sejahtera, sehingga kepala penjara itu melihat ini lain, ini dia katakan. Ini bisa dipakai, ini bisa dipercaya ini. Lalu disuruh dia mengurus semua tahanan. Kalau dia selaku bermuram di penjara, penuh dengan dendam, penuh dengan kemarahan, saudaraku, bagaimana penghulu penjara itu melihat? Ini sakit jiwa ini, dia katakan. Saudaraku, tapi di penjara juga tidak mendendam. Dia mematuhi firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau diberkati secara materi, patuhi firman Tuhan mengenai bagaimana menerima berkat Tuhan itu. Beri spek padamu diberi, beri persepuluhan, beri korban. Saudaraku, firman Tuhan tidak meleset, saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan pasti mengenapkan firman-Nya. Haleluya buat Tuhan. Jadi punya visi. Beberapa anak-anak Tuhan, saudaraku, punya visi membangun rumah baru, punya visi buat itu, saudaraku, dahulu.
sambil mohon pertolongan Tuhan, mohon campur tangan Tuhan. Karena firman Tuhan tadi berkata, maka Yusuf disertai Tuhan, sehingga ia selalu berhasil. Nasib kita berubah dalam Tuhan, sepanjang kita berjalan dalam roh Tuhan. Tapi kalau kita berjalan dalam daging, nasib kita tidak berubah, saudaraku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah, jadi perlu visi, mulailah punya visi pada hari ini. Ini permulaan tahun, aku menjadi pemenang-pemenang jiwa Tuhan. Dan tidak cukup kalau demikian saja, itu belum visi. Saudaraku, saudara, tapi kalau saudara berkata, aku memenangkan 10 jiwa pada tahun ini sampai Desember 1992, itu visi atau goal, saudaraku. Ada batas waktunya, saudaraku. Haleluya, saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, puji Tuhan. Nah, saudaraku Yusuf akan menjadi pemimpin. Melalui mimpinya, dia akan jadi pemimpin. Oleh karena dia jadi pemimpin, maka dia perlu dibentuk Tuhan. Karena dia pemimpin yang besar, bentukan Tuhan pun besar kepadanya. Bagaimana cara Tuhan membentuk, saudaraku? Semua anak-anak Tuhan sebenarnya perlu dibentuk Tuhan. Apapun panggilan kita. Tujuan daripada bentukan Tuhan ini apa? Supaya semua kita menjadi seperti Yesus. Jadi bentukan ini akan berlangsung terus sepanjang hidup kita. Tapi biarlah kita mau dibentuk Tuhan, saudaraku. Saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang hanya menginginkan kuasa. Banyak itu. Kuasa untuk menyembuhkan, karunia menyembuhkan, wah dia suka, saudaraku. Mengusirkan setan, dia suka, saudaraku. Karunia iman, karunia untuk mengadakan tanda ajaib, tanda mujizat, wah dia suka, saudaraku. Suka. Roh Kudus sangat mengurapi dia suka. Letakkan tangan orang sembuh, letakkan tangan orang tergeletak. Karena Roh Kudus begitu limpah dalam dia, saudaraku. Oh dia suka. Tetapi dia kurang suka akan buah Roh Kudus. Kurang suka akan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu menghasilkan karakter. Karakter rohani. Saudaraku. Dua-dua harus kita miliki. Baik kuasa, baik karakter. Seimbang. Kalau mahasiswa yang sudah kita rema, dia belajar keseimbangan. Seimbang. Ada kuasa, ada karakter, saudaraku. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh, saudaraku, karena kurang dalam karakter, bukan kurang dalam kuasa. Saudara. Karakter ini buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus ini supaya jadi dalam kehidupan kita memerlukan waktu. Kita harus diproses, saudaraku. Tapi kalau karunia Roh Kudus bisa berlaku dengan seketika. Kita mohon kepada Tuhan. Sama sebagaimana Elisa menerima mantel dari Elia. Dia terima mantel, dia belah sungai Jordan, terbelah. Itu kuasa. Diterima seketika. Saudaraku dan Tuhan memang tidak menyesal memberikan kuasanya. Bukan dia tarik lagi kuasanya. Enggak. Saudaraku tidak. Saudaraku. Tapi buah Roh Kudus enggak bisa demikian. Buah Roh Kudus dari hari ke hari bertambah-tambah, bertumbuh dalam kita. Sama sebagaimana buah pepaya, mulai bunga dulu, pucuk dulu, bunga dulu, kemudian muncullah buah pepaya yang kecil. Tetapi pada waktu musim panas, musim kemarau, saudaraku, akar daripada batang pepaya itu mencari air lebih dalam lagi. Dengan demikian pepaya itu menjadi kuat, tahan, saudaraku, tiupan angin, saudaraku, yang keras, tahan hujan yang keras, dia tidak roboh. Dan akhirnya buah itu bertambah besar. Akhirnya jadilah pepaya yang matang. Demikian jadilah anak-anak Tuhan yang dewasa. Melalui proses. Ada angin, saudaraku. Ada kemarau, saudaraku. Tetapi itu semua mematangkan anak-anak Tuhan itu. Haleluya, saudara. Pada akhir zaman ini, saudaraku, perlu sekali karakter itu bertambah-tambah nyata dalam hidup anak-anak Tuhan. Mengapa, saudaraku? Karena akhir zaman ini, saudaraku, kejahatan bertambah-tambah, saudara. Di sini dikatakan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Di mana dia dimasukkan? Dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja. Bukan penjara biasa, saudaraku. Bukan penjara biasa. Ya, penjara yang baiknya diberikan kepadanya.
Di situ pun Tuhan menyertai Yusuf ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kenapa? Karena Yusuf tidak membalas dendam. Yusuf tidak pahit hati, saudara. Yusuf tidak mendendam kepada istri Potifar. Dia tahu siapa Tuhannya. Tuhan tahu mengatur segala perkara. Dia pergi ke penjara dengan bersyukur kepada Tuhan. Aku tidak jatuh kepada dosa, Tuhan. Aku bisa membela kesucian-Mu. Aku menggemarkan Dikau, Tuhan. Aku berjalan dalam firman-Mu, Tuhan. Dia katakan, aku beserta dengan Engkau. Dan Tuhan menyertai dia. Di penjara itu pun dia senang. Di mana-mana senang kalau dekat dengan Tuhan. Sebab itu nyanyian kita berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, aku senang. Haleluya, saudara. Penjara pun berubah jadi sorga, saudaraku. Saudara, sebab Yesus ada di sana. Tapi istana sekalipun tanpa Yesus berubah jadi neraka kalau Yesus tidak ada di sana, saudaraku. Bersama dengan Yesus paling indah. Bersama dengan Yesus berarti bersama-sama dengan firman Tuhan, saudaraku. Dengan firman Tuhan. Bersama-sama dengan Roh Kudus. Jangan jual hak kesulungan saudara. Sama seperti Esau menjual hak kesulungannya. Kemudian dia menangis karena kehendak daging. Janganlah seperti Simpson. Janganlah seperti Simpson, saudaraku. Kalah oleh hawa nafsunya. Berkali-kali Tuhan berkata, tinggalkan dosa, tinggalkan dosa. Simpson terus juga hidup dalam dosa. Akhirnya dia tidak tahu Roh Kudus meninggalkan dia, Tuhan meninggalkan dia. Dan dia menjadi buta, matanya dicongkel, saudaraku. Sayang sekali, sayang sekali. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, jagalah hati Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, puji Tuhan, Yusuf tidak kehilangan Tuhannya, saudaraku. Walau dia kehilangan segala-galanya, saudaraku. Hilang harta, hilang kedudukan, hilang kesenangan, hilang makanan yang enak di rumah Potifar, saudaraku. Hilang, saudaraku, pemimpin, dia jadi pemimpin rumah Potifar. Hilang semua budak-budaknya, saudaraku. Tetapi dia tidak kehilangan Tuhan. Dan dalam penjara Tuhan mulai memberkati dia lagi, saudaraku. 13 tahun dalam penjara, kemudian Tuhan keluarkan dia jadi Perdana Menteri Mesir, saudaraku. Saudara, jadi jangan jatuh dalam kehendak daging. Jangan jatuh dalam kehendak daging. Kehendak daging bukan hanya hawa nafsu saja. Penyembahan berhala juga disebut kehendak daging. Saudara berkata, saya sekarang gak mau lah nyembah patung. Saya gak mau nyembah batu. Bukan dari situ, saudaraku. Setan pun tahu kalau dia mencoba saudara daripada menyembah berhala, menyembah patung, dia akan gagal. Setan pun tahu kalau dia mencoba Yusuf dari harta, menipu harta Firaun, mengkorupsikan harta Firaun, emas harta Firaun Potifar, saudaraku, ya. Harta Potifar, emas Potifar. Yusuf tidak mau. Dia cari jalan yang lain lalu kehendak daging, saudaraku. Lalu kehendak daging. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Boleh jadi dalam upacara-upacara adat. Dalam hal itu kita perlu berdiri tegas. Siapakah yang kita gemarkan? Saudara kita kah, famili kita kah, manusia kah, atau Tuhan? Nomor satu, saudaraku, cari hati Tuhan. Perkenan Tuhan itu yang paling penting. Matius 20 ayat 28 berkata, saudaraku. Matius 10 ayat 28. Saya bacakan. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Galatia 1 ayat 10 berkata. Galatia 1 ayat 10. Sini dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sekali lagi. Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Carilah perkenanan Tuhan. Tidak ada persekutuan gelap dengan terang. Firman Tuhan berkata, carilah hati Tuhan, itu yang damai bagi saudara. Janganlah terlibat dalam kegelapan. Apakah persekutuan gelap dengan terang? Apakah persekutuan antara rumah Allah, saudara, adalah rumah Allah dengan rumah berhala? Tidak ada.
Marilah berkenan kepada Tuhan dengan mengasihi Tuhan, dengan mematuhi firman Tuhan dalam hidup kita, dengan mengasihi sesama manusia, mengasihi sesama anak-anak Tuhan, dengan mengampuni, dengan memaafkan. Lalu persekutuan kita baik dengan Tuhan. Kalau persekutuan kita baik dengan Tuhan, maka persekutuan kita dengan sesama manusia juga baik. Haleluya, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, pujilah Tuhan, saudaraku, puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ada dua pilihan selalu diberikan kepada kita, saudaraku, yaitu kita membalas dengan kehendak daging atau berjalan dalam roh. Saya ajak saudara berjalan dalam roh, karena itu akan membentuk saudara. Saudaraku, ada dua pilihan selalu, saudaraku, berjalan dengan roh atau berjalan dalam kehendak daging. Firman Tuhan berkata, jika kamu berjalan dalam kehendak daging, maka kamu akan mati kelak. Biarlah kita berjalan dalam roh. Galatia 6 ayat 8 berkata, Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan berjalan dalam daging, tapi berjalan dalam roh. Kemudian Efesus 4 ayat 26 berkata, tinggalkanlah. Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Segera berdamai. Jikalau kamu berdoa, dia katakan, waktu kamu berdoa, kamu teringat ada saudaramu yang sakit hati kepadamu, tinggalkanlah mezbah persembahanmu, pergi berdamai dengan saudaramu lebih dahulu, lalu kembalilah ke doamu. Langsungkan kembali doamu, sambung doamu, dia katakan, saudaraku, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, janganlah matahari terbenam, amarah belum padam, padamkan segera. Haleluya, saudara. Nah, ayat 31 berkata, segala kepahitan, apa saudaraku? Kepahitan, ya. Kegeraman, apa saudara? Kegeraman. Kemarahan, apa? Pertikaian, apa? Dan fitnah, apa? Hendaklah dibuang dari antara kamu. Diapakan? Dibuang. Demikian juga segala kejahatan. Jadi buang kepahitan. Mulai muncul kepahitan dalam hati saudara, buang, buang, keluar kau kepahitan. Katakan. Mulai diajak setan kita membalas dendam, menuntut, keluar kau setan, katakan. Haleluya, saudara. Aku mau mengasihi musuhku itu. Sebab firman Tuhan berkata, kasihi musuhmu. Kalau dia lapar, beri dia minum, makan. Beri makan, ya. Kalau haus baru beri minum, saudaraku. Nah, saudara. Nah, itu anak-anak Tuhan itu berjalan dalam roh. Itu kan membawa kesehatan bagi tubuh saudara. Haleluya. Membawa berkat dalam hidup saudara. Membawa kuasa Tuhan turun dalam hidup saudara. Bahwa saudara didengarkan Tuhan. Persekutuan saudara indah dengan Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini hidup anak-anak Tuhan. Kalau saudara hidup demikian, hidup saudara akan dibentuk Tuhan, dibentuk Tuhan. Tambah hari tambah seperti Yesus. Seperti Yesus. Janganlah garang menjadi anak Tuhan ini, saudaraku. Janganlah kejam menjadi anak Tuhan ini, saudaraku. Lemah lembut jadi anak Tuhan. Haleluya, saudara. Puji Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saling mengampuni. Apa, saudaraku? Saling mengampuni. Bagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pakailah ini, saling mengampuni. Alangkah indahnya hidup kita. Boleh jadi belum sepenuhnya ini jadi dalam hidup kita. Tapi hari ini marilah kita bertekad dan berjanji kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hidup menurut roh-Mu, Tuhan, katakan. Masih banyak kekuranganku, Tuhan. Tapi apa yang ku tahu hari ini kubuangkan. Kepahitan yang ku tahu kubuangkan hari ini. Kemarahan aku tahu kubuangkan kemarahan. Kegeraman kubuangkan kegeraman. Kurang ramah aku, Tuhan, aku mau belajar ramah aku, Tuhan. Kurang mengasihi, aku mulai mengasihi, Tuhan. Kurang mengampuni aku, Tuhan, aku mulai mengampuni, Tuhan. Aku mau hidup pada jalan-Mu, Tuhan. Aku mau bertumbuh dalam Engkau, Tuhan. Aku mau kuasa-Mu, aku mau urapan-Mu. Katakan kepada Tuhan, sehingga Tuhan membentuk kita, saudaraku. Mazmur 37 ayat 8. Saya bacakan kepada saudara. Sama juga artinya, saudaraku. Mazmur 37 ayat 8. Saya bacakan kepada saudara. Berhentilah marah. Mari sama-sama kita baca. Mazmur 37 ayat 8, sama-sama. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu.
Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sekali lagi, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sekali lagi, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. 3 perkara. Berhentilah marah, tinggalkan panas hati, jangan marah. Haleluya. Praktekkanlah, mohon kuasa Roh Kudus, mohon kuasa Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Samarawasan darawasi, Amsal 14, saudaraku. Roh Kudus menolong sekarang. Roh Kudus sudah turun di tengah-tengah kita, saudaraku, untuk membentuk kita yang sadar, saudaraku. Amsal 14 ayat 17, mari kita baca lagi. Mohon Roh Kudus menyadarkan kita semuanya, saudaraku. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Sekali lagi, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Yakobus 1 ayat 19-20. Yakobus 1 ayat 19-20. Terakhir. Yakobus 1 ayat 19-20. Sama-sama. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang adalah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21, mari kita baca lagi. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22, satu lagi. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukannya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus menghidupkan ini semua dalam hati kita masing-masing. Puji Tuhan, marilah kita berdiri, saudaraku. Saya rasa sudah cukup firman Tuhan, walau masih banyak yang tertulis di sini kami sediakan. Roh Kudus sudah bekerja di tengah-tengah kita, saudaraku. Biarlah kita sadar diri, saudaraku. Biarlah kita masuk berjalan dalam roh Tuhan, mengampuni, memaafkan. Biarlah visi daripada Tuhan bertambah-tambah jelas. Semua itu diberikan oleh Roh Kudus.